Oke, ini soal PPU, Pengetahuan dan Pemahaman Umum tahun 2021. Ini ya. Ini kalau nggak salah soal di hari ke hari ketujuh. Hari ketujuh. Kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bagi kalian yang gap year atau yang udah UTBK tahun 2021 familiar dengan soal ini ya. Kalau kalian yang dapat hari ketujuh. Oke, tapi di soal kali ini saya akan nyebutnya paket satu aja. Biar gampang, karena nanti akan dilanjutin oleh paket-paket yang lain, kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja. Ini ada teks, ya. Kalian baca dulu aja teksnya, ya. Jadi, pause aja videonya, terus baca teksnya. Udah di pause, udah dibaca ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, ini ada coretan-coretannya. Oke, kita lihat dulu ke soalnya ya. Soalnya itu, kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa titik-titik lunak dalam kalimat 5, kayak gitu ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini ya, di mana kalimat 5? Mana kalimat 5? Ini ya, kalimat 5. Di sini ada bagian rumpang, ya, titik-titik lunak. Nah, kira-kira diisi oleh apa nih yang tepat? Kayak gitu. Nah, kalau kalian baca dulu, ini ya, ini termasuk pemodelan sel hidup, darah, tulang, dan titik-titik lunak yang mungkin memiliki sifat unik, bla 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 bla, kayak gitu ya. Jadi, ini adalah salah satu perincian dari pemodelan sel hidup. Nih ya, ada perinciannya ya. 1, darah, ini yang kedua, tulang, dan titik-titik lunak. Jadi ini kayak sesuatu yang setara lah. Sel hidup, darah, tulang, dan titik-titik lunak. Nah, kalau dimasukin ke pilihan, ini ada A, lapisan, B, membran, C, jaringan, D, selaput, atau E, kulit. Nah, kira-kira apa nih titik-titik lunak? Apakah lapisan lunak, membran lunak, jaringan lunak, selaput lunak, atau kulit lunak? Oke, kalian cek yang pertama, ini ada membran, selaput, sama kulit. Yang sebenarnya maknanya sama kalau kita lihat di KBBI ini. Kalau di KBBI, membran itu artinya selaput atau kulit tipis. Jadi, kita nggak mungkin pilih B, D, E, karena tiga-tiganya sama artinya, kayak gitu ya. Nah, tinggal antara A sama C nih. Kalau A itu lapisan ini terlalu umum, ya, bisa lapisan apa aja, karena nggak spesifik ngomongin ini, bagian tubuh makhluk hidup. Ini ya, di dalam tubuh makhluk hidup itu ada sel hidup, darah, tulang, dan kalau cuma lapisan lunak, ini kurang spesifik nih, dibandingkan dengan ini, jaringan. Kayak gitu ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah jaringan lunak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat kedua, pada paragraf 2. Oke, kalian lihat di paragraf kedua, ini ya, di sini paragraf 2 dari kalimat 4 sampai kalimat 6 nih, terakhir di sini. Ini ada bagian rumpang di sini, ya, sebelum kalimat 6. Nah, kira-kira bagian rumpang ini lebih tepat diisi dengan kalimat apa? Kayak gitu ya. Nah, kalian lihat aja kalimat sebelumnya dan sesudahnya, kayak gitu ya. Nah, coba lihat di kalimat 5. Ini termasuk pemodelan sel hidup, darah, tulang, dan jaringan lunak yang mungkin memiliki sifat unik, seperti kontrol aktif, kemampuan pengaturan, dan pemodelan ulang yang sama sekali berbeda dari bahan buatan manusia konvensional. Titik-titik, gitu. Hal itu mengindikasikan masa depan yang menjanjikan dari pencitraan biomedis dan metode terapeutik berdasarkan teknik bioelektrodinamik. Wah, ini agak tinggi ya pembahasannya ya. Tapi kalau kalian lihat di kalimat 6, ini ada kata-kata kayak gini. Hal itu mengindikasikan masa depan yang menjanjikan. Nah, kira-kira apa nih yang menjanjikan di masa depan? Kayak gitu. Nah, kalau lihat di pilihannya, ini kayak mirip-mirip gitu ya. A, kemungkinan efek biologis dan potensi penggunaan biomedis dari medan elektromagnetik dan tekanan mekanis pada organisme hidup juga ditinjau. B, efek biologis dan potensi digunakannya biomedis dari medan elektromagnetik tampak jelas pada organisme hidup yang ditinjau. C, sangat dimungkinkan efek biologis dan potensi penggunaan biomedis pada organisme hidup mengalami peninjauan pada medan elektromagnetik. D, peninjauan organisme hidup yang mendapat tekanan mekanis dan potensi penggunaan biomedis dapat dilakukan dengan menggunakan medan elektromagnetik. E, potensi penggunaan biomedis yang ditinjau dari medan elektromagnetik didasarkan pada tekanan mekanis sehingga berefek biologis pada organisme hidup. Oke. Yang ditanya itu kan kalimat pasif, ya kan? Berarti kalian bisa eliminasi yang bukan kalimat pasif. Yang mana aja tuh yang bukan kalimat pasif? Nah, kalau kalian lihat di sini pilihan B, kan yang jadi subjek yang ini ya, efek biologis dan potensi digunakannya biomedis dari medan elektromagnetik. Ini semuanya
subjek dari sini sampai elektromagnetik itu subjek, predikatnya tampak jelas. Ini predikat. Tapi masalahnya ini predikat aktif, bukan predikat pasif. Jadi otomatis kita nggak pilih B, kayak gitu ya. Terus yang mana lagi nih yang aktif? Oke, yang C kalian lihat. Di sini ada kata-kata sangat dimungkinkan efek biologis dan potensi penggunaan biomedis pada organisme hidup mengalami peninjauan. Ini kayak kalimatnya unik. Sangat dimungkinkan, ini diawali oleh predikat sangat dimungkinkan, gitu ya. Tapi di sini ada predikat lagi, predikat aktif. Jadi nggak usah kalian pilih yang C. Dari strukturnya agak ambigu gitu. Jadi sangat dimungkinkan subjek, terus ada predikat lagi, gitu. Jadi predikat. Dan ini predikatnya aktif. Jadi nggak usah pilih C. Nah, antara A, D, E. Kayak gitu ya, pilihannya antara A, D, E. Nah, tadi kalau kalian lihat di kalimat selanjutnya, ini kan kayak ada kata-kata, hal itu mengindikasikan masa depan yang menjanjikan. Berarti ada sesuatu nih yang menjanjikan. Kalau kalian pilih yang E, misalnya yang E. Potensi penggunaan biomedis yang ditinjau dari medan elektromagnetik didasarkan pada tekanan mekanis sehingga berefek biologis. Nah, berefek biologis pada organisme hidup. Ini kayak nggak nyambung sih ya, berefek biologis pada organisme hidup. Emang organisme hidup itu ya punya apa ya, disebut makhluk biologis kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang nggak perlu kalian pilih karena udah biologis, makhluk hidup lagi, organisme hidup lagi, jadi kayak pleonasme jatuh. Jadi nggak usah pilih yang E. Kalau yang mana nih, antara A sama D kalau gitu ya. Kalau yang D coba lihat, peninjauan organisme hidup yang mendapat tekanan mekanis dan potensi penggunaan biomedis dapat dilakukan dengan menggunakan medan elektromagnetik. Nah, di sini ada kata-kata dapat dilakukan. Dapat itu ya, itu adalah adverbial modal sebenarnya disebutnya. Kalau diikuti oleh predikat yang lain, kayak dapat dilakukan, berarti dia punya potensi untuk depannya. Dia punya potensi nih. Ya, kata-kata dapat itu menunjukkan potensi. Potensi apa? Untuk dilakukan. Nah, karena ini potensi, ini berkaitan nih sama ini nih. Di kalimat 6, hal itu mengindikasikan masa depan yang menjanjikan. Ini kan potensi berarti ya. Gitu. Jadi ada kata-kata yang memiliki makna potensial. Kalau yang A, kemungkinan efek biologis dan potensi penggunaan biomedis dari medan elektromagnetik dan tekanan mekanis pada organisme hidup juga ditinjau. Ini cuma mengalami peninjauan kayak gitu ya. Justru yang jadi subjek harusnya bukan kemungkinannya, justru ini harusnya jadi kayak predikat sejenis itu ya. Karena kalau dilihat hal itu mengindikasikan, berarti indikasinya dilihat dari sini, dari dapat dilakukannya metode dengan menggunakan medan elektromagnetik. Ini memang agak kompleks sih kalimatnya, jadi kalian harus benar-benar baca antara A, B, C, D, E. Nanti kalian akan anggap kalau yang masuk akal itu dari urutan kalimatnya adalah yang D. Oke, lanjut. Ini agak cepat ya, dan mungkin teksnya agak buram karena ini soal asli yang di foto kali ya, di scan, jadi buram, jadi nggak diketik ulang. Saya dapat dari mana ya, rahasia lah pokoknya. Lanjut. Kata terkikis pada kalimat 12 memiliki makna asosiatif dengan kata. Oke, dilihat di sini kalimat 12 mana nih? Nah, ini ya, terkikis. Nah, ini punya makna asosiatif, makna yang kaitannya dengan apa nih? Antara A menyusut, B tergerus, C memudar, D terkuras, E menipis. Oke. Meskipun sekarang sudah mulai terkikis, ngerampek pernah sangat terkenal dan dilakukan oleh para petani di masa lalu. Oke. Terkikis di sini berarti kayak mungkin dia budaya kali ya, atau sejenis itu, kegiatan tradisional yang mulai hilang sedikit demi sedikit. Terkikis itu artinya ini makna ini ya, kalau kalian dilihat makna denotatifnya atau makna sesungguhnya, terkikis itu kan sesuatu yang hilang secara perlahan karena benda tajam, gitu nggak sih? Kayak apa misalnya kayu itu terkikis atau dikikis dengan menggunakan pisau, kayak gitu ya. Terkikis pisau, jadi hilang sedikit demi sedikit. Kalau menyusut enggak, karena menyusut itu berkaitan dengan volume, angka, dan sejenisnya. Sementara ini budaya, kayak gitu ya. Tergerus ini bisa jadi, karena tergerus itu artinya kayak hilang sedikit demi sedikit. Terkikis juga sama, mirip. Kalau memudar, ini berkaitan dengan apa? Warna biasanya, atau cahaya. Terkuras, ini berkaitan dengan air atau cairan. Menipis, ini berkaitan dengan ketebalan.
sementara ini budaya, ya, ngerampek. Ini ngerampek, berarti yang lebih tepat adalah yang C, memudar. Lanjut, kita lihat ke soal berikutnya. Perumpamaan pada teks di atas dapat ditemukan pada, oke, perumpamaan itu ciri-cirinya ada kata seperti atau bagai, ya, dan sejenisnya. Jadi cari aja kalimat yang ada kata seperti atau bagai, itu ada indikasi perumpamaan. Pilihannya ada kalimat 1, 2, 3, 6, 10. Coba kita lihat 1, 2, 3, 6, 10. Satu coba ya. Dalam bahasa Sasak, ngerampek berarti sebuah proses pemanen padi secara tradisional. Oke, enggak. 2, petani memisahkan bulir padi dari batangnya dengan bantuan alat berupa papan kayu atau kayu kelapa berbentuk segitiga yang dipadukan dengan bambu. Enggak ya. Terus kalimat berapa aja tadi? 3, 6, 10. Oke, kita cek 3, 6, 10. 3, tandain dulu ya. 6 sama 10. Mana 10 ini ya? Oke, 3. Para amak atau bapak, inak, ibu, atau parampe, tukang panen, akan memukulkan batang padi dengan peralatan tradisional tersebut. Nggak ada ya. Terus 6. Namun, kegiatan ini tidak sering dipraktikkan seperti, nah ini ya, seperti pada masa lalu, karena saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan mesin perontok bulir padi. Oke, jadi dia kayak hubungan perbandingan ya antara masa lalu dan masa kini, kayak gitu. Jadi diumpamakan. Jadi kalau kalian lihat di KBBI, arti dari perumpamaan itu sendiri, perumpamaan. Nih, perumpamaan itu artinya perbandingan, ya, ada kata ibarat. Ya, perbandingan, kayak gitulah, perumpamaan. Jadi ya ini, dibandingkannya itu di kalimat 6 ya, antara kegiatan, apa tuh namanya, ngerampek gitu, masa lalu dan masa sekarang. Oke, berarti kalimat 6 ya. Tapi kita coba cek kalimat 10. Pemilik sawah akan menghargai para perampek dengan upah berupa beras sesuai dengan hasil panen. Oke, nggak ada. Sip, berarti jawabannya itu adalah kalimat 6. Lanjut ke teks berikutnya. Ini ada 2 paragraf. Kalian baca seperti biasa ya. Baca aja dulu. Di pause aja videonya. Oke, udah dibaca ya. Kita lanjut ke soal. Tujuan penulisan kalimat 6 pada bacaan di atas adalah untuk, tujuan penulisan kalimat 6. Kalimat 6 itu ada di sini ya. Yang ini. Ya. Hasil riset juga menunjukkan pentingnya posisi Jakarta sebagai pusat ekosistem bisnis digital di Indonesia. Oke. Kata kuncinya riset, Jakarta sama bisnis digital. Ya, itu yang jadi acuan lah atau kata kuncinya. Atau kalau kalian pahami, jadi dia ada riset, itu risetnya itu menunjukkan atau mengungkapkan bahwa posisi Jakarta itu penting sebagai pusat ekosistem bisnis digital di Indonesia. Nah, kalian lihat nih pilihannya antara A, B, C, D, E. Yang A, memaparkan salah satu temuan penelitian dari sebuah proyek riset digital. Salah satu temuan ya, bisa jadi ya, tapi di sini nggak ada kata-kata Jakartanya. Lalu Jakartanya penting. B, menggambarkan keadaan lingkungan kota Jakarta dengan kota-kota lain di dunia. Ini enggak. Kan tadi nggak ngomongin dunia ya. C, mengemukakan hasil penelitian tentang lingkungan digital untuk bisnis di Jakarta. Oke, ini bisa jadi ya. Hasil penelitian lingkungan digital tadi untuk bisnis nih sama Jakarta. Kalau D, menjelaskan peringkat Jakarta dalam hal lingkungan digital bisnis secara utuh. Ini nggak ngomongin peringkat. E, pembandingan lingkungan digital bisnis di Jakarta dengan kota-kota lain di Indonesia. Ini nggak ngomongin kota-kota lain. Nggak disebutin ya, kota lainnya, dan nggak dibandingin juga. Itu jadi antara A sama C, tapi dibandingkan A, C lebih masuk ke ini ya, pilihan kalimat 6. Mengemukakan hasil penelitian. Ini salah satu pertemuan penelitian dari sebuah proyek riset global. Ini global ya, ini berarti salah ya, saya nggak dengar tadi ada kata-kata global. Oke, jadi A salah, jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Frasa merekrut calon tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan kerja pada kalimat 8 akan menjadi benar bila susunannya. Oke, kalau kalian lihat susunan frasa ini tidak sejajar. Lihat, ini merekrut, depannya me, ini kata kerja, menyelenggarakan, me juga kata kerja, tapi di sini peningkatan, ini malah kata benda. Harusnya kalau mau diganti, semuanya digantiin me aja. Meningkatkan, kayak gitu ya. Kan gitu, atau semuanya jadi perekrutan, penyelenggaraan, peningkatan, kayak gitu. Jadi harus sejajar.
Nah, cari aja pilihan A, B, C, D, E mana yang sejajar gitu. Coba lihat A, rekrutmen, penyelenggaraan, meningkatkan. Oke, ini beda sendiri ya. Ini kata benda, ini malam. B, perekrutan, P, menyelenggarakan, udah beda sendiri gitu ya. Jadi ini beda, dua hal yang beda. C, merekrut, menyelenggarakan, serta meningkatkan. Oke, C bisa jadi, betul. D, perekrutan, menyelenggarakan. Oke, ini udah beda ya. Yang E, merekrut, menyelenggarakan, serta peningkatan. Oke, ini beda, salah. Jadi jawaban yang benar yang C. Lanjut, gagasan pada paragraf 1 akan menjadi lebih mudah dipahami apabila urutan kalimatnya adalah, oh, paragraf 1 emang nggak baku, nggak runtun ya, nggak runtut secara urutan. Mungkin kalian bacanya agak bingung, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat paragraf 1. Oh, sebelum itu coba lihat pilihannya nih. Pilihannya itu kan antara 1 dulu atau 3 dulu, kayak gitu kan. Nah, udah kalian fokus aja antara 1 dan 3, mana yang lebih tepat untuk dijadikan kalimat pertama. Kalimat 1, Jakarta menjadi salah satu kota yang paling optimistis di dunia terkait lingkungan digital untuk bisnis. Cek kalimat 3, baru-baru ini Economist Intelligence Unit atau EIU merilis hasil temuan sebuah proyek riset digital. Oke, riset global maksudnya. Antara 1 dan 3, mana yang kira-kira lebih tepat di urutan pertama? Ya betul, yang 3 ya. 3 dulu. Kan dibilang baru-baru ini, gitu ya. Jadi, keterangan waktunya yang awal baru-baru ini, terus sumber Economist Intelligence Unit atau subjeknya dari mana kayak gitu, infonya. Jadi lebih tepat yang 3 sih, gitu. Lanjut, berarti setelah 3 apa nih? Pilihannya itu antara 3145. Oke, 3145. 3145 antara 31, 34 atau 35. Kalau kalian lihat, ini kan ngomongin riset ya. Riset ya. Baru-baru ini Economist merilis hasil temuan sebuah proyek riset global. Nah, lebih nyambung kalau 4 dulu ya. Riset ini, gitu kan. Kan terakhir ngomongin riset. Riset ini mengukur tingkat kepercayaan efek eksekutif bisnis di sejumlah kota dari berbagai negara. Nah, salah satu hasil riset, oke, berarti 5 tersebut menunjukkan bahwa Jakarta berada pada peringkat ke-8 dan 45 kota. Oke, ini baru ngomongin Jakarta. Berarti masuk ke 1, kayak gitu ya. Ke 1. Oke, 1. Jakarta menjadi salah satu kota yang paling optimistis di dunia terkait lingkungan digital untuk bisnis. Hasil ini dapat mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dunia. Oke. 34512. 34512. 34512. Nah, ini ya yang D. Lanjut. Kalimat 9 dan 10 dalam bacaan di atas mengandung hubungan. Oke, kalau kalian lihat 9 dan 10 nih. Mana ini ya? Sama ini. 9. Adapun 40% dari eksekutif yang ada di Jakarta menyatakan keterampilan yang paling dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital berkaitan dengan keamanan digital. Sementara itu, 25% dari responden menganggap bahwa change management merupakan keterampilan paling penting selanjutnya. Oke, ini ada dua angka yang berbeda, 41% dan 25%. Gitu ya, ini dari hasil riset kali atau survei sejenis itulah. Berarti karena ada dua hal yang dibandingkan, di kalimat 9 dia bilang 41% ini yang paling dibutuhkan. Sementara 25% nih yang paling penting selanjutnya. Gitu ya. Jadi ya udah, jelas ini perbandingan ya. Oke, kalau kalian lihat di sini ada penegasan enggak, perbandingan bisa jadi penambahan enggak sih ya. Kalau penambahan itu ada kata selain itu. Harusnya gitu sih. Tapi bisa juga penambahan ya, kalau dilihat, karena dia ngomongin dua hal yang berbeda. Di sini ada kata-kata selanjutnya. Ya, jadi yang pertama dia ngomongin keterampilan, itu apa? Ini ya, keamanan digital. Yang kedua itu change management. Bisa sih, bisa penambahan, bisa perbandingan. Gitu ya. Nanti deh kita lihat dulu yang lain. Terus ini bisa ya, bisa dia penjelasan enggak, pertentangan enggak. Pertentangan tuh ada kata namun atau akan tetapi biasanya. Namun bla 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 gitu. Nah, antara B sama C, perbandingan sama penambahan. Lebih ke B sih ya, perbandingan, karena dia bilang
di sini tuh ada kata-kata paling dibutuhkan. Ini ada kata paling, gitu ya. Nama paling. Jadi perbandingan itu, tadi saya udah jelasin belum ya? Perbandingan itu ada kata seperti, gitu kan? Lebih atau paling. Itu hubungan perbandingan, kayak gitu. Jadi lebih tepat yang B kalau kayak gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, ini ada teks, boleh dibaca sampai habis. Pause saja videonya. Oke udah ya, kita lanjut ke soal. Ungkapan sensor dilengkapi pada Delphi Nimble pada kalimat 9 dapat disempurnakan menjadi, oke, di sini kalimat 9 mana? Ini ya. Sensor dilengkapi pada Delphi Nimble. Nih ya. Sensor dilengkapi pada Delphi Nimble sehingga dapat terbang secara mandiri dari satu tanaman ke yang lainnya serta bahaya dapat dihindari saat pergi. Oke. Sensor dilengkapi pada Delphi Nimble. Oh, harusnya terbalik ya. Harusnya Delphi Nimble itu Delphi Nimble dilengkapi sensor gitu nggak sih? Dilengkapi sensor. Jadi subjeknya ini, predikatnya ini, kayak gitu. Nah, ada nggak Delphi Nimble? Oke, sip. Yang D. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, dari bacaan di atas, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola dasar kalimat jika dietnya diperkaya, taurin dengan porsi berimbang, kucing dapat hidup selama lebih dari 10 tahun. Oke. Ini kalau ditanya pola, kita lihat secara fungsi ya. Jika dietnya diperkaya taurin dengan porsi berimbang, itu semuanya keterangan. Kucing, ini subjek, dapat hidup, predikat, selama lebih dari 10 tahun, ini keterangan. Oke, jadi kita cari yang polanya KSPK. Antara kalimat 3, 7, 8, 9, 10, 3, 7, 8, 9, 10. 3, 7, mana 7? 7, 7, 7, kok nggak ada nih? Ini ya, 3, 7, 8, 9. Lah, kok salah ya? Bentar. 3, 7, 8, 9, 10. Iya benar, kalimat 10 yang mana? Nggak ada kalimat 10-nya. Ya udahlah, abaikan. Kita lihat kalimat 3. Apabila baterai terisi penuh dengan jangkauan 1 km, robot ini mampu terbang selama lebih dari 6 menit. Oke, ini polanya apabila bla 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 sampai 1 km, itu semuanya keterangan. Lanjut, robot ini itu subjek, mampu terbang itu predikat, selama lebih dari 6 menit, itu keterangan. KSPK. Oke, sip. Berarti udah ketemu ya kalimat 3. KSPK. Kalimat 3. Lanjut. Ini kok kalimat 10-nya nggak ada sih? Apa nggak kebaca ya? Yaudahlah, biarin. Oke. Apabila gagasan pada bacaan di atas dipisah menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimat-kalimatnya agar gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh adalah, oke. Ini yang jelas nggak mungkin E, karena dia cuma 2 kalimat, syarat minimal 1 paragraf itu 3 kalimat. Gitu ya. Ketika kalian lihat di pilihan ini, mana yang jadi perbincangan baru gitu lah. Atau subjek baru boleh, atau apa ya, yang gampangnya itu ide pokok baru. Jadi berarti ini ada 2 ide pokok gitu ya, atau gagasan di 1 paragraf ini. Nah, kalau kalian lihat, ini kan pertama ngomongin Delphi Nimble-nya ya. Delphi Nimble-nya merupakan apa gitu. Terus di kalimat 2 ini masih ngomongin Delphi Nimble. Terus ini masih ngomongin spesifikasi Delphi Nimble-nya. Terus, nah kalau kalian lihat di kalimat 4, para peneliti dari Delft University of Technology berharap Delphi Nimble, oh ini masih Delphi Nimble ya. Oke, dapat menjadi lebah masa depan. Oke, ini ngomongin Delphi Nimble jadi lebah masa depan. Terus, nah kalimat 5 kok tiba-tiba ngomongin lebahnya. Lebah sangat penting bagi hidup keberlangsungan pertanian di Belanda. Negara tersebut merupakan salah satu pengekspor produk pertanian dan makanan terbesar di dunia. Oke, ini masih berkaitan sama 4 ya, karena kayak ngomongin lebah sebelumnya. Terus lanjut nomor berapa nih? 6 ya. Matej Karasek
perancang The Fly, dilansir dari The Guardian. Nah, ini di ciri-ciri. Jadi kalau ada nama orang kayak gitu, atau tokoh baru kayak gitu, terus ditambahin sumber perkataannya dari mana, ini jadi ciri-ciri dia menjadi paragraf baru. Menyatakan bahwa timnya tidak mencoba menyalin lalat dan lebah, tetapi berusaha belajar di kedua binatang tersebut. Dia menambahkan, berarti ini masih satu paragraf yang mainin, karena masih orang yang sama, Matej Karasek, sama dia tuh orang yang sama. Dia menambahkan robot rancangannya ini, bla 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 bla. Oke. Terdapat 2 motor listrik. Oke, ini masih berkaitan nama robot ini ya, rancangan robotnya ya. Jadi 8 terdapat 2 motor listrik ini, terdapat 2 motor kecil ini berkaitan sama rancangan. Sisanya masih sensor, ini berkaitan sama rancangan. 10 nggak tahu ada di mana. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dipisah, mana? Yang C ya. Gitu ya, itu menurut saya. Tapi kalau kalian ragu atau mau cek lagi, silahkan. Nih ya, tinggal dibaca aja teksnya. Gitu ya, nanti di komen aja. Lanjut ke soal berikutnya. Ini apa nih? Nah, ini ya. Coba baca dulu teksnya, di pause aja videonya. Udah dibaca ya. Kita langsung ke soal. Dari bacaan di atas, frasa yang berpola makna sama dengan frasa pembelajaran mandiri. Oke. Ini pola makna ya. Pola makna ya. Biasanya kan yang ditanya itu pola frasa. Tapi ini pola makna dari frasa. Kayak gitu. Nah, kalau lihat dari pola frasanya doang, pembelajaran mandiri itu tuh sama-sama nomina dan mandiri apa sih mandiri? Adjektiva ya kalau nggak salah ya. Adjektiva. Jadi secara pola nih, secara pola dia itu nomina. Ini yang satunya lagi adjektiva. Nah, kalau dilihat dari polanya doang, ini nggak ada yang nomina adjektiva. Ini nomina, sistem pendidikan nomina, fenomena trending nomina, aktivitas manusia nomina, protokol kesehatan nomina, metode daring itu apa sih? Nomina ya, daring. Nomina sih. Coba cek di sini. Daring. Ya, daring. Nah, ini ya, N nomina berarti. Oke, berarti semuanya nomina kayak gitu. Tapi yang bikin gampang soal ini sebenarnya kalian bisa lihat secara makna itu di sini ada bisa kalian tambahin gini, kata secara. Ya, ini kan sebenarnya makna cara ya, pembelajaran secara mandiri gitu. Berarti yang mana nih? Sistem secara pendidikan enggak, fenomena secara trending enggak, aktivitas secara manusia juga enggak, protokol secara kesehatan enggak nyambung. Metode secara daring, nah ini bisa ya, metode daring ini berarti ngomongin cara. Metodenya dilakukan secara daring gitu. Kalau ditambahin ya, pembelajaran dilakukan secara mandiri, metode dilakukan secara daring. Sip. Yang E, lanjut kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah 1, 4, 5, 9, 10. 1, 4, 5, 9, mana 9, 10. Oke, yang gak logis ya, coba kita cek maksudnya apa nih. Untuk mencapai kemajuan suatu negara, pendidikan sangat penting dan diutamakan. Oke. Untuk mencapai kualitas sumber daya manusia, tentunya tak lepas dari aspek kesehatan. Karena seperti dalam pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, kalau kalian lihat di kalimat 4 ini agak aneh nih. Ini nggak ada subjeknya nih. Untuk mencapai kualitas sumber daya manusia itu keterangan, tentunya tak lepas ini langsung predikat. Ini predikat. Jadi nggak ada subjeknya kalimat 4. Gitu. Lihat kalimat 5, COVID yang merupakan fenomena trending saat ini telah menyebabkan, oke ini subjeknya COVID, predikatnya telah menyebabkan. Ya, ini posisi ini ya. Jadi ini bagian dari subjek, kayak perluasan subjek, predikatnya ini. Jadi ini ada subjek dan predikat. Lanjut 9, hal tersebut menjadi salah satu alasan. Oke, ini subjeknya hal tersebut menjadi ini predikat. 10, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan metode daring diberlakukan, ini predikat. Oke, pembelajaran bla 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 daring itu semuanya subjek. Berarti yang dimaksud nggak logis di teks di soal itu adalah yang mungkin secara struktur nggak lengkap ya, nggak ada ini, nggak efektif gitu ya, karena nggak ada subjeknya. Kalimat 4. Kalimat 4. Oke. Lanjut, berikutnya apa nih? Wow. Bentuk kean pada kata kemajuan dalam kalimat 1 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean pada kalimat
Kemajuan itu dari kata maju dapat imbuhan ke di depannya sama an belakangnya ya. Jadinya kemajuan. Yang maknanya itu adalah keadaan. Itu nggak sih? Jadi kemajuan suatu bangsa berarti keadaan maju itu ya. Keadaan maju. Nah, kita tinggal cari nih. Mana kata yang imbuhannya ke an yang maknanya itu sama-sama keadaan. Kalau A, keterangan. Keterangan yang diberikan, keterangan itu bukan keadaan ya. Ini kayak sesuatu ya, yang jadi penjelasan bisa, yang menerangkan bisa. Jadi ini sesuatu hal, bukan keadaan ya. Bukan keadaan sih. B, sejak dia berusia 13 tahun, banyak bajunya yang kekecilan. Keadaan kecil. Kekecilan itu bukan ini ya. Bukan keadaan kecil, tapi dia sebenarnya segitu-gitu aja si bajunya itu ya, cuma dia dianggap kecil gitu ya, dianggap atau menjadi kecil karena bukan dia yang jadi kecil sebenarnya, karena si yang punya bajunya yang jadi tambah gede kayak gitu. Jadi kayak ada makna kebalikan. Coba kita lihat kekecilan di KBBI. Kekecilan. Iya, keadaan ya. Ini keadaan kecil. Tapi dalam hal cakapan, baju itu kekecilan bagi saya sebenarnya ini terlampau kecil. Kayak gitu ya. Terlampau ya. Terlampau. Atau terlalu ya. Sejak dia berusia 13 tahun, banyak bajunya yang terlalu kecil karena badannya tumbuh baik. Gitu ya. Jadi sebenarnya bajunya nggak kecil sih, orangnya yang jadi gede, kayak gitu. C, setelah jauh berjalan, akhirnya kami menemukan kediaman. Kediaman ini artinya tempat. Kesimpulan penelitian ini, kesimpulan tuh kayak ya hasil gitu ya. Hasil menyimpulkan, ketabahan guru dalam menghadapi siswa nakal sangat dihargai oleh orang tua siswa. Ketabahan itu keadaan tabah ya, keadaan tabah. Jadi gurunya tuh tabah ya, dalam keadaan tabah. Coba kita lihat kemajuan di kalimat satu deh biar lebih jelas. Untuk mencapai kemajuan suatu negara, untuk mencapai kemajuan suatu negara berarti biar negaranya dalam keadaan maju gitu ya, biar keadaan maju, kemajuan. Coba kita pikirin kemajuan negara, suatu negara. Kekecilan karena ketabahan guru. Yang lebih ke keadaan itu ketabahan bisa sih ya, ketabahan banyak bajunya yang kekecilan. Tapi yang kekecilan di sini itu bukan keadaan ya, tapi lebih ke terlalu kecil atau dia dijadi kecil, dianggap kecil gitu ya. Karena yang pakai baju itu yang sebenarnya gede kayak gitu. Jadi keadaan dia mah gitu-gitu aja si bajunya. Yang berubah orang lain, gitu, ngerti nggak sih? Gitu ya. Kalau kemajuan itu kan berarti tadinya nggak maju, berubah jadi maju. Kalau ketabahan, awalnya keadaannya nggak tabah, biasa aja kali ya, terus berubah jadi tabah. Itu ya. Oke, saya sih setuju yang Lanjut, ini soal-soal terakhir nih, gimana soal terakhir di PPU 2021 itu ada bahasa panda ini ya. Jadi kita harus nyari makna dari suatu kalimat, kode dari suatu kalimat. Oke. Yang ditanya itu adik menyimpan boneka beruang dalam lemari kaca. Kayak ini agak rumit kan kode sandinya ya. Kalian cari lihat dulu deh di sini sama sini ya, ada 3 kode. Adik menggendong boneka beruang, boneka disimpan dalam lemari kaca, sama lemari kaca diisi oleh boneka beruang. Kalian bisa lihat antara 3 ini mana yang punya kesamaan. Kayak misalnya kalian lihat 1 dan 3. Contoh ya. Di sini kan sama-sama ada boneka beruang, ya nggak sih? Di belakangnya. Posisinya sama-sama di belakang. Oh, berarti boneka beruang itu apa nih? Lihat di sini mana yang sama. Oh, ini nih, Kiciyah Blut. Oh, berarti Kiciyah Blut itu adalah boneka beruang. Gitu. Berarti kita tulis aja. Di sini si boneka beruang itu adalah Kiciyah Blut. Oke, dapat ya. Lanjut,
Apalagi yang ditanya itu dalam lemari kaca. Nah, ini lemari kaca yang ini kan. Nah, berarti apa nih? Apa Oyen Floor kali ya? Oyen Floor. Oke. Dalam lemari kaca atau to Oyen Floor. Yaitu lah, dalamnya di sini berarti to Oyen Floor. Karena boneka disimpan. Di sini yang kata disimpan ada nggak? Adik menggendong boneka itu kikir. Boneka tuh kikir ya. Ini ya, boneka beruang, kikir blood. Boneka disimpan, oh berarti boneka itu kikir, disimpan itu jreo. Tapi yang tadi kita cari adalah dalam lemari kaca yang to Oyen Floor. To Oyen Floor. To Oyen Floor. Yang belum itu apa nih? Adik menyimpan. Adik itu berarti Cimi. Ini Cimi. Cimi menyimpan apa menyimpan? Menyimpan ada nggak sih tadi? Menggendong, disimpan. Ini kali ya, disimpan itu jreo. Nggak deh kata-kata menyimpan ya. Ya, jadi salah jreo. Cimi, mana yang cimi? Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Gitu ya. Berarti antara B sama E. Cimi, jreo. Nah, cuma di sini kan yang disimpan, nih ya, disimpan itu jreo, ya kan? Berarti menyimpan harusnya bukan jreo yang ini, bukan yang mana, bukan yang ini, karena ini artinya disimpan. Yang kita cari kan menyimpan. Menyimpan itu berarti ini ya, jreo yang ini. Oke, berarti tanda tanya jreo, Cimi jreo kiki blood to Oyen Floor. Nah, itu benar yang E. Sip, itu dia PPU 2021. Ini apa tadi? Paket. Sebenarnya hari ke-7 ya, dari 7. Oke. Nanti lihat aja video pembahasan lainnya di video list yang sama. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal tulis di komentar. Kalau kalian punya soal bisa dikasih tahu aja ya, bisa email atau tulis di komentar juga. Oke. Jangan lupa like dan subscribe video ini biar semakin banyak dan semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih.